Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Akhirnya timnas Indonesia menutup FIFA Matchday bulan Maret dengan berhasil meraih 3 poin setelah berhasil mengalahkan perlawanan dari Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tentu ini adalah hasil yang 3 poin yang sangat krusial bagi timnas Indonesia. Walaupun di klasmen sementara di grup C ini tidak merubah posisi Indonesia, tetap berada di peringkat keempat di bawah Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Ya, karena memang di pertandingan lain Arab Saudi itu berhasil menahan imbang Jepang, sementara Australia berhasil mengalahkan Cina. Ya, maka dari itu tentu dengan kemenangan ini Indonesia tetap tidak berubah, tetapi asa timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia melalui jalur round 4 itu masih tetap terbuka lebar. Walaupun sebetulnya peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia secara langsung melalui jalur dari runner up itu masih ada peluang, walaupun memang sangat tipis sekali karena kita juga harus bergantung kepada tim lainnya nanti ketika di sisa 2 pertandingan terakhir di bulan Juni nanti ya. Tetapi tentu kemenangan ini juga benar-benar sangat berarti bagi timnas Indonesia karena untuk menjaga asa tetap lolos ke round 4 untuk mengincar peringkat ketiga dan keempat gitu ya. Dan yang pertama saya sangat mengapresiasi dari pelatih Patrick Kluivert bersama staf dan jajarannya, baik itu Alex Pastur, Dani Lanzat, dan yang lainnya. Mereka benar-benar tidak anti kritik karena ketika di pertandingan debutnya melawan Australia banyak kritikan yang dilayangkan kepada mereka, terutama kepada Patrick Kluivert yang memang terlalu beresiko untuk menerapkan strategi total football gitu. Tetapi di pertandingan melawan Bahrain akhirnya mereka benar-benar menerima semua kritikan itu dan mereka benar-benar tidak anti kritik dan mereka belajar dari kesalahan. Dan akhirnya pas begitu keluar starting line up ketika melawan Bahrain, saya sudah berpikir oh ini yakin Indonesia akan bisa memenangkan pertandingan ya. Jadi kembali dengan komposisi 3 back, yaitu 3 pemain sudah sangat solid, Jay Irsas, Rizky Ridho, dan juga Justin Hamner. Lalu 2 wingback tetap dipertahankan, Calvin Vernon dan juga Kevin Dix. Lalu di posisi gelandang Tom Haye didampingi dengan debutan baru yaitu Joey Pelupesi. Dan di lini serang ada sedikit perubahan, Ole Romeni tetap dipertahankan, Marcelino tetap dimainkan, dan Ragnar akhirnya bermain karena sudah bersih dari akumulasi kartu. Nah tentu saya menyoroti dari starting line up ini yang pertama dari lini pertahanan ya, karena ketika lini pertahanan 3 pemain atau trio lini pertahanan yang dimainkan, tentu ini akan membuat kita juga sebagai fans timnas Indonesia melihat sepertinya gawang Indonesia ini akan aman gitu, apalagi Martin Pas di penjaga gawang. Lalu juga akhirnya kita menemukan benar-benar gelandang bertahan yang selama ini kita cari, dan itu membuat Tom Haye benar-benar leluasa untuk memberikan umpan-umpan ke lini depan, entah ke Marcelino, ke Ragnar, ke Ole Romeni gitu. Dan ya termasuk gol dari Ole Romeni tercipta itu awalnya dari kombinasi antara Joey Pelupesi dan juga Tom Haye yang mengirimkan umpan lambung ke Marcelino, dan Marcelino memberikan assist ke Ole Romeni. Itu benar-benar sangat luar biasa. Jadi dengan hadirnya Joey Pelupesi ini, tentu ini menjadi banyak opsi di posisi gelandang bertahan timnas Indonesia, karena Joey Pelupesi ini benar-benar sangat dia menjaga zonanya gitu. Tidak seperti Nathan ketika melawan Australia, itu Nathan terlalu sangat mobile pergerakannya sehingga
menimbulkan banyak ruang kosong di lini tengah, dan itu dieksploitasi oleh para pemain Australia saat itu ya. Tetapi di pertandingan melawan Bahrain tentu para pemain Bahrain tidak bisa melewati lini tengah Indonesia begitu saja gitu, karena memang Joey Pelopessy ini benar-benar menjaga zonanya sebelum para pemain Bahrain ini nantinya akan bertemu dengan trio back di lini pertahanan gitu ya. Nah, dan tentu di lini depan juga kita sudah menemukan salah satu algojo yang selama ini kita cari, yaitu ada dalam diri oleh Romaini ya. Ini sangat luar biasa, 2 pertandingan 2 gol itu benar-benar sesuatu yang tidak mudah, tidak bisa juga dilakukan oleh para striker lainnya gitu ya. Jadi benar-benar di pertandingan ini semua pemain dan pelatih juga benar-benar bersinergi untuk bisa mengembalikan kepercayaan kita para supporter kepada timnas Indonesia saat ini. Dan tentu dengan kemenangan ini juga pastinya kita akan terus mensupport dan mendukung perjuangan dari timnas Indonesia demi menjaga asa untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Entah itu lolos langsung sebagai runner up, walaupun kemungkinannya sangat kecil, sangat tipis sekali peluangnya, tetapi ya bukan tidak mungkin, atau juga melalui round 4 ya. Tentu ini kita masih punya peluang untuk bisa lolos dari 2 jalur itu ya. Tetapi setidaknya nanti di bulan Juni ketika kita bisa mengamankan 3 poin nanti melawan Cina, tentu peringkat 4 besar itu atau peringkat 3 dan 4 kita bisa mengamankan posisi di 3 atau 4 gitu ya. Tetapi kita juga nanti akan melihat hasil dari pertandingan-pertandingan lain yang mudah-mudahan Arab Saudi dan Australia ya bukan tidak mungkin bisa saja mereka terpleset di 2 pertandingan terakhir itu ya. Dan lawan terakhir kita yaitu adalah Jepang, yang dimana Jepang itu sudah dipastikan lolos. Mudah-mudahan Jepang ketika melawan Indonesia nanti mereka benar-benar menurunkan skuad pelapisnya atau skuad lapis 2 gitu ya, sehingga mungkin kita ya bisa mencuri 1 poin setidaknya, ataupun mungkin bukan mustahil, kita bisa saja memenangkan pertandingan melawan Jepang nanti di laga terakhir ya itu. Jadi ini benar-benar 3 poin yang sangat krusial menutup FIFA Matchday di bulan Maret dengan kemenangan, dan tentu ini menjadi kado hadiah juga bagi masyarakat Indonesia sebelum menjelang libur Idul Fitri gitu. Nah, jadi di sebentar lagi Idul Fitri tentu kita masyarakat Indonesia sangat senang dengan kemenangan timnas Indonesia ini, walaupun di pertandingan pertama kemarin melawan Australia sangat mengecewakan, tetapi kita terobati dengan kemenangan melawan Bahrain ini gitu. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.